Om Swastiastu, kembali bersama saya. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang sisipan barisan aritmetika. Apa itu sisipan? Nah, sini saya ada gambaran. Jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmetika dimasukkan satu atau lebih suku atau bilangan yang lain sehingga diperoleh barisan aritmetika yang baru. Proses inilah yang disebut dengan menyisipkan, di mana jika di antara dua suku yang berurutan dimasukkan satu atau lebih bilangan. Nah, itulah yang dinamakan dengan proses menyisipkan. Nah, saya ilustrasikan. Misal, seperti yang kita ketahui, ada barisan aritmetika lama. Ini barisan aritmetika awal atau lama ya. Seperti biasa, barisan awal itu adalah ada U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Kan seperti itu yang kita ketahui. Di mana di antara barisan-barisan ini dia harus memiliki beda. Dia dinamakan barisan aritmetika apabila selisih antara dua suku yang berurutan selalu bernilai tetap, dan yang bernilai tetap itulah yang disebut dengan beda. Dia memiliki beda. Ini memiliki beda. Di mana beda yang dimaksud ini adalah beda yang lama. Dia memiliki beda karena kita berbicara barisan yang lama ini bedanya adalah beda yang lama atau beda awal. Seperti yang kita ketahui bahwa U1 ini apa? Sama dengan A, dan U2 A plus B setelah dia memiliki beda. U3 A plus 2 dan seterusnya. U4 A plus 3B sampai UN A plus N-1 kali beta. Kan itu dia. Seperti ini. A ini barisan aritmetika awal. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan barisan aritmetika baru atau cara menentukan beda yang baru? Sekarang barisan aritmetika baru. Barisan aritmetika baru. Misalkan saya mempunyai beberapa suku. Ini saya buat ke sini ya. U1. Di antara U1 di sini saya berikan U2. Di sini kurang lebih di sini ya. U3 dan seterusnya sampai di sini UN. Di antara U1 ini saya sisipkan. Sekarang saya sisipkan K buah bilangan sebanyak K dia nanti. Nah, misalkan pertama dia akan membentuk U1 aksen ditambah B aksen. Berikutnya U1 aksen ditambah 2B aksen dan seterusnya sampai 3B aksen sampai dia sebanyak K, sehingga U1 aksen ditambah berapa di sini? KB aksen. Sama juga U2-nya. U1 aksen ditambah U1 U2 ya. U2 aksen. Aksen ini artinya dia suku yang baru diperoleh. Aksen ini saya simbolkan aksen dia sebagai suku yang baru. Ini B aksen
Terus berikutnya U2 aksen ditambah 2B ya, B aksen, U2 aksen tambah 3B aksen, dan seterusnya sampai di sini U2 aksen ditambah K B aksen, sama seperti tadi. Artinya di sini di antara U1 sampai U2 yang lama ini disisipkan bilangan sebanyak K bilangan. Disisipkan ya. Yang ini juga sama. Ini disisipkan sebanyak K bilangan juga. Ya. Yang mau melanjutkan di sini silakan. Nanti U3 aksen ditambah B aksen dan seterusnya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Sehingga dari sini kita peroleh. Dari sini kita peroleh. U1-nya ini walaupun dia sudah berproses sedemikian hingga, dia akan tetap U1 yang baru itu akan menjadi apa? Apa dia? Akan menjadi U1. Dan penambahan dia sebanyak K ini sampai dia di sini. Berarti dia ditambahkan sebanyak K plus 1. U1 ditambah K B aksen. Coba kita buktikan. Saya buktikan di kertas lainnya. Nah, saya di sini supaya tidak mengganggu itu. U1 UN dulu ya. Ini sama A plus N-1 kali B, itu kan? Masukkan U1. Ya, ini penambahan dengan N sebanyak K plus 1 ya. Ini penambahannya sebanyak dengan N K plus 1. Ini dia kan, menjadi penambahan sebanyak K plus 1. Di sini nanti K plus 2, di sini K plus 3 dan seterusnya. Ya, sebanyak K. Terus hingga di sini nanti K plus 1 sama dengan A ditambah K plus 1 kurang 1 kali B. A ditambah K KB. Di sini UK plus 1. UK plus 1 ini sama dengan ini dia. Sama dengan apa dia? KB. Ini UK plus 1. U1 ditambah K KB. U1 ditambah KB ini sama dengan tetap dia U1. Itu dia ya. Seperti itu prosesnya. Prosesnya seperti itu. U1 itu tetap. Nah, walaupun dia telah disisipkan. Nah, tadi karena disisipkan bilangan sebanyak K, berarti untuk sisipan yang ke K itu sendiri merupakan urutan barisan ke K plus 1. Ya, disisipkan barisan sebanyak K. Kalau diteruskan ini sebanyak K, diteruskan K plus 1, K plus 2, dan di sini K plus 1, K plus 2, K plus 3, itu nanti sampai ke N. K plus N di sini. Ya. K plus N. Nah, itu disisipkan dia sendiri. Nah, setelah urutan K plus 1, selanjutnya kita ke urutan keberapa sekarang? Setelah urutan K plus 1 di sini. Dengan hasil K plus 1 tetap dia U1 ditambah KB. Sekarang kita masuk ke urutan U2. Kalau di U1 itu ada K plus 1, sekarang di U2 itu ada K plus 2. Dan di U3 ada K plus 3. Di UN dan seterusnya K plus N. Itu dia. Seperti itu jadi. Ya. Seperti itu saya persingkat K plus N.
itu. Nah, berdasarkan barisan aritmatika baru yang didapat, U1 ini, U1 aksen ini tetap dia sama dengan, ini saya berikan U1 aksen ya. U1 aksen ini dia tetap sama dengan A sama dengan U1. Tetap ya. Atau sama saja dengan barisan yang lama pada suku pertama. Berikutnya U2 yang ini ya. Kita ini sama dengan U2 ya. Berikutnya U aksen K plus 2. Itu dia. Ini merupakan barisan aritmatika baru. Urutan kedua. Ini sama saja dia dengan U2 pada barisan yang lama. Sama saja dengan U2 pada barisan yang lama. Sahabat begini, ini merupakan barisan barisan aritmetika baru, yang ini yang lama. Nah, dari sinilah prosesnya sekarang. Bagaimana caranya kita menentukan rumus untuk menentukan beda ataupun barisan aritmatika yang baru. Nah, kita berproses dari sini. Ini kita menggunakan rumusnya tetap. Nah, saya buat di sini dulu ya. Ini rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali B. Berprosesnya seperti itu. Selanjutnya dari sini, kalau dia U aksen menjadi nanti B aksen, kalau dia U biasa menjadi, nah kita proses secara langsung. Ini K plus, berarti di sini diganti U aksen, N-nya diganti dengan K plus 2. Di sini U2, sehingga N-nya diganti, sehingga ini menjadi A plus K plus 2 kurang 1. Itu jadinya dia. Ya. Ini loh, K plus 2, N-nya diganti dengan K plus 2. Ya, seperti itu. Sorry, tangannya pegal. Nah, seperti itu. K plus 2 ini sama dengan itu kali B ya. Kita berbicara baru, maka B-nya B aksen. Sudah? U2 A plus 2 kurang 1 kali B. Itu dia. Sehingga ini menjadi A plus K ditambah 1 kali B aksen sama dengan A plus B. Itu kan? Habis dengan ini. Pindah 0 itu kan. Dari sini, sehingga B aksen sama dengan B per K plus 1. Nah, inilah caranya bagaimana mencari ini rumus menentukan beda yang baru. Itu rumus cara menentukan beda yang baru. Atau saya ambil dari sini, dia ada U1, U2. Ya. Ada U1, U2. Kita ambil dari situ.
Ada U1, U2. Kita berproses. Hancur nih gambarnya jadinya. Saya pisahkan dia ke sini dulu ya. Atau ambil dari U1 sampai di sini U2. Di mana dalam U1 ini tadi disisipkan apa dia? U1 aksen plus B, U1 aksen plus 2B dan seterusnya sampai U1 aksen plus KB. Kan itu dia. Ada KB. Nah, dari sini dia disisipkan apa di sini? Bilangan sebanyak K bilangan. Dengan U dan U2 ini apa? Bilangan suku semula ya. Suku semula. Nah, itu suku semula. Sehingga bedanya, kalau kita mencari beda apa? Suku yang diambil dikurangi suku sebelumnya kan tuh. Berarti U2 dikurang U1 itu nanti kan. Suku yang diambil dikurangi suku sebelumnya. Itu beda kan? Dah, suku yang diambil dikurangi suku sebelumnya. Suku yang diambil apa? U2 dikurangi suku sebelumnya apa? Suku sebelumnya ini ada U1 bla 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 ini kan gitu. Ini U1 ditambah, kan ada penambahan sampai K plus 1 ya. U1 ditambah apa? Di sini ambil yang terakhir ya, ini U1 aksen ditambah KB. U1 aksen ditambah KB. Udah dari situ. Nah, ini KB yang dimaksud adalah KB aksen. Ini kita mencari beda yang baru. Itu. Sehingga B aksen sama dengan U2 dikurang U1 aksen ditambah apa? Ditambah kurang ya, KB aksen. Ini pindah ke sini. Sehingga B aksen sama dengan U2 dikurang U1 aksen. Ya, ini pindah ke sini menjadi plus ya. Sorry. Ini B aksen. Ini pindah jadi plus. Ini KB. Nah, itu dia. KB. Keluarkan B-nya. Sehingga B aksen dikeluarkan 1 ditambah K sama dengan U2 dikurang U1 aksen. Itu dia. Dah. Sehingga B aksen sama dengan U2 dikurang U1 aksen per 1 plus K atau K plus 1. Ini B aksen sama dengan U2 dikurang U1 aksen. Ini kan sama dengan U1 dia tetap. U1 per penjelasan kita di awal. Setelah dia berproses melalui K plus 1, U1 nya juga tetap dia U1 juga tetap dia U aksen ini tetap menjadi U1 suku pertama, dia tetap ya setelah berproses. Nah, itu yang seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga ini menjadi balik dia ini K plus 1. Nah, ini dia. Ini rumus cara mencari beda, ada 2 ya. Boleh seperti ini, tergantung nanti yang diketahui. Boleh seperti ini. Ada 2 rumus. Selanjutnya agar lebih memantapkan, saya ada contoh. Contoh saya sudah sediakan. Ini dia contoh soal.
Contoh, jika diberikan barisan aritmatika 3, 19, 35 dan seterusnya. Di antara tiap dua suku berurutan disisipkan 3 bilangan sehingga terbentuklah barisan aritmatika. Terbentuklah barisan aritmatika yang baru. Tentukan beda barisan aritmatika yang baru BU9. Nah, itu ya, silakan dibaca. Seperti itu soalnya. Jawab. Yang pertama, ini diketahui apa dia? U1 A sama dengan 3 ya. U1 sama dengan A sama dengan 3. Beda lama. Beda lama berapa? 3 dengan 19 berapa? 6. Beda lama ini. B saja, tidak isi aksen ya. 16 ya? Ya 16, bedanya 16. 19 kurang 3, 16. Apalagi? Nah, nanti kita menggunakan rumus BK+1. Nah, terus disisipkan 3 bilangan K. 3. K ini ditanya yang A beda baru ya, saya pakai aksen sehingga B aksen sama dengan, pakai aja B plus, beda sudah ketemu, pakai aja ini B per K plus 1, 16 per K nya 3 plus 1, 16 bagi 4 4, sehingga beda barunya 4. Kalau beda lama berapa? 16, beda baru 4, sehingga beda baru sama dengan 4. Terus berikutnya yang kedua. Yang kedua apa? Antara bilangan 8 dan 127 disisipkan 6 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Nah, ini akhir-akhir ya. Entah ini U1, entah U2 gitu ya. Yang penting ini di antara ini. Berarti di sini kita anggap saja U1 sama dengan 8. Ini anggap dia U terakhir, UN. Entah berapa dia, kita nggak tahu ya. Pakai U2 boleh nanti, U3 yang penting di antara ini, di antaranya. Ini berarti UN sama dengan, kalau kamu pakai ini pakai U2 boleh. Kalau pakai U3 U2 di sini berarti U2 8, U3 dan seterusnya. Nah, kita pakai aja UN. Di sini 127. Nah, bagaimana caranya mencari beda baru? Disisipkan K-nya sama dengan 6. Sehingga beda baru sama dengan apa ini? Rumus yang tadi. Apa dia rumusnya? Mana dia rumusnya tadi? Ini dia. U2. Ini U2 ini pakai aja UN ya. Ini anggap dia ini U2, ini anggap sama dengan UN. Nah, berarti kita di sini menggunakan UN. Sehingga UN min U1 per apa dia? K plus 1 ya. K plus 1. UN-nya berapa? 127 kurang 8 per 6 plus 1. Ya. 127 kurang 8 119 per 7 bagi 7 17. Nah ya, itu sehingga beda barunya sama dengan 17. Nah seperti itu. Selanjutnya seperti biasa saya ada soal supaya kamu lebih hebat, supaya kalian lebih jago. Ini saya siapkan soal, silakan dibaca seperti itu soalnya. Terus saya kira sudah jelas, silakan dibaca. Itu
silakan. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pengerjaan. Intinya caranya seperti ini ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Selamat belajar.